Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil praktikum saya, yaitu praktikum modul 7 dari mata kuliah Sistem Manajemen Basis Data. Pada praktikum ini ada 4 soal. Soal yang pertama yaitu untuk membuat trigger untuk memastikan bahwa tanggal rencana kembali tidak lebih awal dari tanggal pinjam. Maka di sini saya membuat trigger dengan nama cek tanggal Kemudian trigger ini akan dijalankan setelah perintah insert pada tabel peminjaman. Perintah yang dijalankan di sini ada percabangan dengan seleksi kondisinya yaitu datif, tanggal rencana, tanggal pinjam. Maka ini akan menghasilkan selisih tanggal rencana dikurangi tanggal pinjam. Apabila nilainya lebih kecil dari 0, maka akan menghapus baris yang baru dimasukkan. Jadi cara kerjanya yaitu apabila tanggal rencana itu lebih awal dari tanggal pinjam, maka akan bernilai negatif dan akan menghapus baris yang dimasukkan. Saya akan mencoba hasil kerja trigger ini dengan cara insert tanggal pinjam itu tanggal 3 dan tanggal rencana kembali itu tanggal 2. Maka seharusnya insert ini tidak akan berhasil. Ini hasilnya terjadi satu error dan peminjaman tidak berhasil. Kemudian saya coba kalau tanggal rencana kembalinya itu tanggal 4, maka seharusnya berhasil. Maka ini hasilnya sukses dan tabelnya jadi bertambah. Jadi baris ketiga ada. Kemudian soal yang kedua yaitu trigger untuk menghitung total bayar dan denda. Jadi saya membuat trigger bernama mobil kembali 1. Ini akan dijalankan sebelum update pada tabel peminjaman. Pertama, mendeklarasikan variabel harga dan variabel hari dengan tipe integer. Kemudian terdapat percabangan apabila kolom tabel kembali itu diubah, maka set variabel harga itu didapat dari harga sewa per hari dari tabel mobil berdasarkan ID dari baris yang diubah. Kemudian set hari didapat dari nilai selisih tanggal kembali yang baru dan tanggal pinjam yang lama. Kemudian di dalamnya terdapat percabangan lagi. Apabila variabel hari yang baru saja diberi nilai itu tidak sama dengan nilai kolom pada total hari, maka dendanya akan dihitung berdasarkan hari dikurangi total hari dikali dengan harga dikali dengan HRG ditambah 50.000. Kemudian total bayar akan diberi nilai dari total hari dikali HRG ditambah denda. Kemudian apabila nilai hari dan nilai total hari itu sama, maka dendanya itu 0 dan total bayarnya itu hari dikali HRG. Jadi cara kerja dari trigger ini yaitu variabel hari akan menentukan apakah pengembalian itu sudah melampaui batas atau tidak. Apabila melampaui batas, maka dendanya akan dihitung. Apabila tidak melampaui batas, maka dendanya 0. Saya akan mencobanya dengan cara mengupdate tabel peminjaman. Pada tabel ini yang baris kedua itu tanggal kembalinya 2 dan sesuai dengan tanggal rencana kembali, maka tidak ada denda. Jadi apabila saya ubah menjadi tanggal 3, maka seharusnya akan ada dendanya. Saya coba refresh, maka akan tampil dendanya 500.000. Kemudian total bayarnya juga berubah. Apabila saya kembalikan menjadi tanggal 2, maka dendanya akan menjadi 0 lagi dan total bayarnya akan menjadi normal kembali. Kemudian soal yang ketiga yaitu trigger untuk memastikan bahwa NIK pelanggan itu
sepanjang 16 karakter seperti NIK pada umumnya. Maka di sini saya membuat trigger dengan nama checkNIC. Ini akan dijalankan sesudah perintah insert pada tabel pelanggan. Kemudian terdapat percabangan apabila panjang karakter dari NIK yang baru dimasukkan itu tidak sama dengan 16, maka akan menghapus baris yang barusan dimasukkan. Kemudian saya akan mencoba dengan perintah insert. Di sini ada NIC yang panjangnya 16. Saya akan membuatnya menjadi 15. Kemudian saya akan mencoba menjalankannya. Maka hasilnya akan ada error dan tabelnya tidak berhasil ditambahkan. Apabila saya jadikan 16 karakter, maka akan sukses dan tabelnya berhasil ditambahkan. Maka akan bertambah. Kemudian soal yang keempat yaitu untuk mengecek plat nomor apakah pada digit awalnya itu bernilai alfabet atau tidak. Jadi di sini saya membuat trigger bernama check plat no. Kemudian akan dijalankan setelah insert pada tabel mobil. Pertama yang akan dijalankan yaitu mendeklarasikan variabel A dengan tipe varchar dengan panjang 2. Variabel A ini didapat dari nilai plat nomor yang baru saja dimasukkan, yang diambil digit awalnya yang dipisahkan dengan spasi. Jadi variabel A ini akan mengambil nilai dari plat nomor yang dari awal kemudian dipisahkan dengan tanda spasi, maka ini akan diambil huruf S nya saja. Kemudian ada percabangan apabila nilai A itu antara 0 atau 9 atau bernilai angka, maka akan dihapus baris yang baru saja dimasukkan tadi. Kemudian saya akan mencoba hasil kerja dari trigger ini dengan perintah insert. Di sini saya ubah plat nomornya menjadi awalan 54, maka seharusnya ini tidak akan berhasil. Jadi di sini ada error dan tabelnya tidak bertambah. Maka saya ubah menjadi SA, maka seharusnya ini akan tidak error. Jadi di sini sukses dan tabelnya bertambah. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.